Ini kita tidak main-main ya. Gereja yang bikin masalah, karena gereja yang harus selesaikan masalah ini. Ini Pak, ini sudah jalan jadi. BP3UKP harus duduk di sini dia dengar. Dia itu perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, duduk dengar supaya kita bicara. Karena itu genocide ini memang betul-betul terstruktur masif. Ini masalah, kita harus bicara. Saya karena itu suka kawin lagi, terus saya kawin perempuan sentani lagi, ada anak lagi. Saya akan kawin lagi. Yang mau bilang dosa silakan, tapi saya akan kawin lagi. Untuk anak tambah banyak, saya bertanggung jawab untuk tanah ini. Welcome to Manuscript Papua YouTube channel, and this is the official URL of Manuscript Papua YouTube channel. One of the participants of the event, Preventing and Protecting Indigenous Papuans from the Creeping Genocide, insists on marrying as many Indigenous Papuan women as possible and having many children, with the aim of preventing Papuans from extincting in their own land. This was conveyed in the first question and answer session at this event. This event was organized by the GKI Mediation Assistance Center, PBM GKI, which took place in Sentani, Jayapura, August 21, 2024. Salah satu peserta acara, mencegah dan melindungi orang asli Papua dari genosida yang merayap, bersikeras menikahi sebanyak mungkin perempuan asli Papua dan memiliki banyak anak. Tujuannya adalah untuk mencegah orang Papua punah di tanahnya sendiri. Hal tersebut disampaikan dalam sesi tanya-jawab pertama pada acara ini. Acara ini diselenggarakan oleh Pusat Pendampingan Mediasi GKI PBM GKI yang berlangsung di Sentani, Jayapura, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Video berikut ini adalah sesi tanya-jawab bagian pertama dari acara ini. Manuskrip. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kasih semangat ke kita punya para penanya yang akan bertanya. Saya berikan kesempatan pertama langsung bertanya kepada siapa atau mungkin ada usulan atau seperti apa kepada Bapak Oge dari sayap kiri saya. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama usulan, oleh karena kegiatan hari ini dibuat oleh PBM GKI, alangkah baiknya ketika hasil yang dicapai hari ini itu merupakan bagian dari gereja untuk disampaikan ke pemerintah Provinsi Papua dalam bentuk presentasi itu kepada gubernur, kepada DPRP, juga kepada MRP bahwa inilah hasil yang dicapai dan merupakan masukan dari gereja untuk dilaksanakan mungkin di pemerintahan yang baru nanti. Nah, yang kedua, creeping genosida ini sudah lama sebenarnya, bukan baru. Dan kalau kita bilang genosida sendiri itu polanya adalah TSM itu, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, di dalam creeping genosida juga pola ini ada, tetapi dia perlahan-lahan sampai dengan lebih fokus kepada pemusnahan yang tadi Prof bilang itu. Ya, hampir sama dengan yang Prof. Jadi dia memusnahkan sebenarnya, dia punah. Jadi jangan sampai kemudian kita punah. Orang Papua ini punah. Dan itu sedang berjalan pelan-pelan. Supaya seperti tema ini, creeping genosida itu. Oleh karena itu, apa yang tadi disampaikan oleh Pak James tentang Indonesia, Papua sehat, Papua cerdas, dan juga Papua mandiri, sampai dengan 2029 jangan sampai di tengah jalan ini kita habis. Kita perlu tindakan nyata yang dilakukan. Apakah Otsus itu sudah benar-benar melindungi untuk orang asli Papua atau tidak? Ataukah itu adalah undang-undang sistem pemerintahan? Nah, itu yang kemudian kalau boleh apa yang diatur di dalam Otsus tentang perlindungan terhadap orang asli Papua itu kemudian diangkat kembali dalam melakukan politik hukum itu menjadi satu regulasi yang lebih lagi pada perlindungan terhadap orang asli Papua. Saya kasih contoh di Kota Jayapura ada 600 lebih pos belanja dari anggaran Otsus. Nah, yang saya lihat sendiri setelah melakukan pengamatan hanya satu yang kena, yaitu pemberian beasiswa kepada orang Portumbai. Walaupun orang Waropen, Yapen Waropen di Jayapura itu tidak setuju. Tetapi secara publik, secara umpamanya Otsus itu bangunan-bangunan publik seperti sekolah, kesehatan itu publik yang diterima oleh semua, tetapi Otsus itu sendiri hanya dimanfaatkan oleh orang asli Portumbai dalam bentuk, dan itulah bagian dari perlindungan itu. Nah, oleh karena itu ada satu regulasi kalau boleh yang benar-benar dia merujuk kepada perlindungan orang asli Papua. Kalau kita bicara sekarang itu masih umum sekali, masih publik. Semua orang menggunakan fasilitas kesehatan yang sama, menggunakan pendidikan yang sama. Dan untuk mencapai itu, kita butuh apa yang namanya tadi sudah disinggung juga, kompetensi, sertifikasi, dan juga ada satu lagi. Itu yang kita butuh. Nah, untuk mencapai ke sana, dalam proteksi, dalam perlindungan itu kita butuh ruang-ruang untuk itu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, menurut saya dan menjadi masukan dan sekaligus pertanyaan, apakah kita butuh satu regulasi lagi yang benar-benar
dia terpisah dari Otsus untuk melindungi orang asli Papua. Dan saya sepakat tadi disampaikan oleh Pak Matius bahwa yang disebut dengan masyarakat adat itulah orang asli Papua yang disebutkan di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Terima kasih. Silakan deret kedua, mic-nya. Ya. Bapak sebut nama, lalu silakan. Oke, terima kasih atas undangan yang diberikan oleh PBM GKI di Tanah Papua. Nama saya Melias Adi, tokoh agama, ya. Lalu saya sendiri sebagai pemerhati SDM Papua dan lingkungan atau kebumian. Lalu tadi Pak Prof sampaikan materi menurut saya sangat bagus, bukan mengarah kepada kemerdekaan tapi soal hak. Satu kalimat yang saya catat di sini, perlu suara dari Papua sampaikan kepada pusat agar pusat mempertimbangkan itu. Hak-hak masyarakat adat Papua. Tahun 2007 itu pernah keluar buku tentang konvensi internasional hak asasi manusia, ini Kinurus Pvel. Lalu buku itu kira-kira 6 bulan kemudian dilarang oleh negara. 3 hari lalu saya buka-buka TikTok, ternyata itu buku muncul juga salah satunya. Ada 7 buku yang dilarang oleh pemerintah atau negara, salah satunya hak-hak masyarakat adat Papua itu 2007 disahkan oleh PBB, kemudian pada tahun itu juga negara larang. Salah satunya soal pembunuhan T.S. Eluai adalah pembunuhan hak asasi manusia yang dikarang oleh Dr. Beni dan juga tentang masyarakat Melanesia tentang Papua. Ada 7 buku, tapi saya tidak mau itu. Saya perlu sampaikan di sini adalah karena ini tokoh-tokoh penting yang hadir dalam talkshow ini, entah mewakili pemerintah pusat, entah pemerintah daerah, dan juga entah akademisi, dan semua ada di sini, termasuk wartawan. Saya mau usul supaya apakah buku ini tidak perlu dilarang oleh negara, karena ini berbicara tentang masyarakat adat. Kalau kita bicara orang asli Papua itu masyarakat adat. Dan saya lihat 47 pasal itu membahas soal masyarakat adat. Memang ada satu pasal yang pemerintah Indonesia dan mungkin kita ini bisa alergi. Karena pasal 3 itu membahas tentang penentuan nasib sendiri. Tapi bagi saya bukan itu. Ada poin-poin penting yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dapat mengurangi creeping genocide. Dan salah satunya adalah bisa dimanfaatkan bahan-bahan lokal sebagai obat untuk dipakai oleh masyarakat adat. Itu salah satu pasal yang mereka masukkan dan saya sempat baca. Saya pikir itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bapak Adi. Mari kita berikan aplaus. Selanjutnya di deretan ketiga dipersilakan untuk berdiri. Jadi kalau ada pertanyaan atau yang sama bisa didiskusikan di situ, lalu satu orang muncul dan sampaikan. Baik. Silakan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Neil Olua. Neil Olua hanya dari Oka, saya tidak ada di tempat lain. Jadi yang saya ingin tanyakan ini mengenai tadi Bapak Matius bilang terkait dengan masyarakat adat itu sudah mantap sekali. Cuma saya mau tuh lebih spesifik ke bawah, sampai ke kampung-kampung di Sentani. Saya bicara juga karena orang Sentani, saya tahu siapa, biarpun satu kampung satu marga, tapi belum tentu dia orang asli di situ. Jadi itu yang harus dilindungi. Kalau perlu namanya juga harus dicatat di OB, bahwa biar orang Sentani semua lihat. Jangan karena marga sama, jadi pikir ini dia yang orang. Tidak semua seperti itu. Jadi saya minta mungkin Bapak Matius bisa menjelaskan, karena orang-orang Sentani di kampung-kampung itu yang asli yang punya hak wilayah itu mereka, dan mereka itu harus dilindungi, yang benar-benar dilindungi. Nah itu yang kedua ini terkait dengan yang sekarang pembakaran hutan di Merauke itu ya itu dampaknya itu terlalu besar menurut saya. Apalagi luasnya itu setengah Jakarta, itu nanti pemanasan global itu terlalu besar. Mungkin dampaknya bisa lari ke sini. Akan timbul semua penyakit-penyakit baru, itu orang Papua itu bisa mati mungkin di sana itu. Penyakit-penyakit baru itu pasti akan muncul. Orang Papua akan semakin habis, apalagi kita lagi menuju ke Indonesia Emas tahun 2045, data pemuda di negara itu sekarang itu paling banyak pemuda. Untuk menuju bonus demografi Indonesia itu, jadi memang pemuda yang harus disiapkan. Kita harus siapkan, kita punya SDM khusus itu dari
dana otsus ini bagaimana pemuda itu bisa bersaing secara global nanti menuju Indonesia Emas nanti. Kita bisa bersaing. Nah, itu dari saya. Mungkin ya harapan saya otsus ini persiapkan untuk SDM khusus, bukan SDM saja, tapi khusus. Kayak tentara tuh, ada pasukan khususnya. Begitu juga. Begitu juga SDM-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Saudara Neil Olua. Oke, kita ke meja berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami di sini mungkin sampaikan. Sebut nama biar Bapak Ibu bisa kenal. Nama saya Aris Krauta. Kita ini aktivis sosial kemasyarakatan yang bermarkas di UGM, Universitas Gunung Merah. Mungkin di sini kami sampaikan tadi dari awal sampai akhir tidak ada disinggung ke politik. Mungkin kami aktivis jalanan di wilayah Tanah Tabi ini, kami mau sampaikan ini melalui pandangan kami dari sisi politik. Yang jelas, apa yang tadi Prof. Hetaria bicara itu sangat benar, menyangkut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dan itu akan persoalan. Kami